Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita akan lanjutkan dari tafsir surat At-Tin. Kita akan ambil tafsir ringkasan. Setelah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Maka sebaik manusia adalah sebaik-baik bentuk. Ini diantara kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada manusia, bahwasanya Allah ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Dari semua makhluk yang terbaik bentuknya adalah manusia. Maka sesuatu yang istimewa, sesuatu yang terbaik pasti menempati tempat yang baik. Dalam artian, jika manusia sudah diberikan kenikmatan sebaik-baiknya bentuk, ketika dia beramal soleh, ketika dia beriman dan beramal soleh, maka merekalah yang berhak mendapatkan tempat yang terbaik. Apa itu? Surga. Maka ketika Islam menegaskan alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus, yaitu surga. Surga Allah ungkapkan dengan pahala, balasan, kenikmatan yang tidak terputus-putus. Karena kenikmatan surga itu tidak terhenti dan tidak terputus. Kalau kenikmatan dunia terhenti dan terputus, tidak berlangsung. Contoh, kesehatan. Kesehatan itu terus sehat atau ada sakitnya? Ada sakitnya. Itu menjadi sunatullah dalam kehidupan dunia. Jiwa muda atau usia muda itu terus menerus atau ada batasannya, Pak? Ada batasannya dan berganti. Muda terus nggak ada, Pak. Muda kemudian tua. Selesai. Maka kesehatan, kemudian umur, kemudian masa itu tidak pada satu keadaan. Ada sehat, ada sakit. Ada gembira, ada sedihnya. Ada tertawa, ada menangis. Itulah kehidupan dunia. Latarkabunna tobaqan an tobaq. Sungguh kalian akan melewati kehidupan setingkat demi setingkat. Dalam tafsirnya adalah halan ba'da hal. Manusia akan melewati keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang berikutnya. Senang, sedih, gembira, tertawa, menangis, senang, sedih, sehat, sakit, luang, sempit. Itulah kehidupan manusia. Tapi kenikmatan akhirat tidak. Sehat ya sehat terus, hidup ya hidup terus, nikmat kenikmatan terus. Usianya pun nggak ada namanya usia anak kecil, kemudian muda, kemudian tua, nggak ada. Kenikmatan surga itu apa? Ajrun ghairu mamnun. Pahala kenikmatannya tidak terputus-putus. Di dunia Allah mengatakan dalam surah An-Najm, amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apakah manusia akan mendapatkan semua yang dia cita-citakan? Apakah manusia akan mendapatkan di kehidupan dunia ini semua yang dia cita-citakan? Tidak. Allah mengatakan amlil insani ma tamanna. Manusia tidak akan mendapatkan semua yang dia cita-citakan, kenikmatan dunia.
Dalam artian kita Pak semua punya keinginan, cita-cita, harapan. Tapi tidak semua cita-cita, keinginan, harapan Allah kabulkan. Kenapa? Kehidupan dunia. Adapun kehidupan akhir tidak. Semua cita-cita, keinginan, harapan itu terkabul. Maka apa? Kenikmatan akhirat. Kalau kita perpanjang Pak, kita bahas tafsir lebih dalam panjang. Nah, secara singkatnya, kehidupan akhirat, kehidupan di surga, ajrun ghairu mamnun, tidak ada terputus-putusnya. Dan Allah tempatkan siapa? Manusia. Jika mereka beriman dan beramal soleh. Tapi jika dia tidak beriman dan beramal soleh, rodadanahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Neraka itu sebetulnya tidak pantas diberikan kepada manusia. Karena manusia sebaik-baik bentuk. Namanya benda yang istimewa itu akan menempati tempat yang istimewa. Kapan? Jika dia punya iman dan amal soleh. Makanya Pak, yang menjadi pokok pembahasan dari surat At-Tin adalah apa? Ma'adinun nas. Benda yang paling berharga yang ada pada manusia adalah iman dan amal solehnya. Dan manusia sebaik-baik bentuk, dialah yang akan menempati tempat yang terbaik, yaitu surga. Tapi jika dia tidak punya iman dan amal soleh, rodadanahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Dan kenapa Pak? Didahulukan tsumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Kenapa didahulukan? Kenapa ancamannya lebih didahulukan? Agar manusia dari sejak awal sudah punya apa? Rem, sudah punya teguran, sudah punya peringatan. Karena ketika manusia jauh daripada Allah, kemudian dia berbuat kemaksiatan, nasihat yang terbaik itu kabar gembira apa ancaman? Ancaman. Ketika manusia jauh daripada Allah, berbuat kemaksiatan, kezaliman, durhaka, maka kondisi pada saat itu yang terbaik adalah ancaman. Tapi jika sudah beriman, beramal soleh, kebaikan, ketakwaan, orang yang taat, kabar gembira. Ayat setelahnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menjadikan kamu, apa yang menyebabkan kamu, atau sebab apakah yang menjadikan engkau mendustakan hari pembalasan? Di antara manusia masih ada manusia yang mereka mendustakan hari pembalasan, hari akhirat. Sedangkan apa? Hari akhirat ada sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan dia hidup, kemudian diberikan balasan. Bagi Allah mudah. Tapi masih ada di antara manusia yang mereka meragukan, mendustakan hari pembalasan. Padahal apa? Allah sudah tunjukkan pada diri manusia itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang manusia bisa melihat maha kuasanya Allah dalam penciptaan manusia. Dan sebelumnya ada buah tin, buah zaitun, ada bukit Sinai, negeri yang aman. Itu semua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah manusia itu sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian perhatikan? Dalam diri kita ada tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh, ketika kita tidur, roh kita kemana? Ketika kita tidur, roh kita itu kemana melayangnya? Dan sampai sekarang manusia belum bisa mengungkap tentang roh. Kita ini kan dari jasad dan roh. Ketika rohnya sudah keluar, jasad sudah tidak ada faedahnya. Roh ke atas, jasadnya dikubur. Maka apa? Di antara bentuk tanda-tanda kebesaran itu ada pada manusia. Yang jika manusia melihat dirinya, itu apa? Sudah ada tanda-tanda kebesarannya. Mata.
Mata itu bisa bergerak sendiri, berkedip sendiri. Siapa yang menjadikan dia berkedip setiap detiknya? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berdoa atau mengupayakan setiap sekian menit, detik saya harus berkedip. Kita nggak pernah. Tapi apa? Dia berkedip sendiri. Yang seandainya dia tidak berkedip, mata akan perih dan nanti akan rusak. Yang menjadikan dia berkedip siapa? Allah. Darah itu mengalir, jantung berdetak. Kita makan makanan, ada bakteri yang mengolah sendiri. Itu semua kalau kita perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah pada diri manusia. Maka kenapa harus mendustakan hari pembalasan? Apa yang mereka ragukan? Orang-orang musyrik itu meragukan, masa setelah meninggal dikubur menjadi tulang belulang, masa masih bisa dihidupkan? Apa yang menjadikan mereka masih meragukan hari pembalasan? Ba'du, setelah penjelasan, setelah Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Dan hari pembalasan Allah sandingkan dengan firman-Nya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah, apa tadi artinya? Hakim yang paling adil, seadil-adilnya hakim. Kenapa hari pembalasan itu dikaitkan dengan keadilan Allah? Kenapa hari pembalasan itu dikaitkan dengan keadilannya Allah? Allah itu maha adil. Bagaimana kemaadilannya? Di antara maha adilnya Allah adanya hari pembalasan. Dalam artian adanya hari pembalasan justru itulah keadilan Allah. Karena tidak akan bisa disamakan antara orang yang soleh dengan yang toleh. Karena tidak akan bisa disamakan antara orang yang kebaikannya dikit dengan orang yang kebaikannya banyak. Karena tidak akan bisa disamakan antara orang mukmin sama orang yang tidak beriman. Maka di antara bentuk keadilan Allah itu justru dengan adanya hari pembalasan. Biar tidak sama. Menjadi orang baik dengan tidak baik itu gak sama dalam hukuman Allah. Ada surga, ada neraka, itu keadilan Allah. Kalau semua manusia sama rata, berarti apa? Justru gak adil. Yang sering datang sholat 5 waktu dengan yang tidak, itu beda. Surganya pun beda, balasannya pun beda. Makanya apa? Surga itu ada berapa tingkatan? 100 tingkatan. Kenapa harus ada 100 tingkatan? Membuktikan keadilan Allah. Kalau sama saja sama rata, berarti apa? Ya kurang gitu. Justru apa? Dengan adanya tingkatan-tingkatan surga itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dengan adanya hari pembalasan, menunjukkan akan kemahaadilan Allah. Dan juga apa? Ayat terakhir menjadi apa? Ayat yang bisa merehatkan hati yang belum mendapatkan haknya di dunia. Ada di antara manusia itu yang dia terdolimi, tapi belum bisa membalas karena kelemahan dia. Maka di antara ayat yang memberikan apa? Ketenangan, memberikan kabar gembira adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu sebaik-baik hakim. Jika tidak, manusia tidak bisa membalas di dunia, Allah akan berikan balasan nanti di akhirat. Sehingga ayat surat At-Tin memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mungkin ketika di dunia belum mendapatkan haknya. Kalau nanti di akhirat ada hakim yang paling adil. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum mendapatkan haknya ketika di dunia. Dan sesungguhnya apa? Sesuatu yang paling berharga yang ada pada diri manusia adalah iman dan amal soleh. Yang jika dia beriman dan beramal soleh,
Allah akan berikan 4 rasa. Buatin apa tadi? Rasa manis. Iman itu ada rasa manisnya. Sholat itu ada rasa manisnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, di dunia itu ada surga. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, tidak akan masuki surga akhirat. Maka muridnya bertanya, surga apa itu wahai imam? Maka beliau mengatakan, Jannatul Iman, surga iman. Iman itu ada rasanya, manisnya. Zaitun jernih. Orang yang punya hati yang beriman itu jernih. Turi sinin, simbol tentang kokoh tegar. Orang beriman itu tegar kokoh. Bagaimanapun ujiannya, jika dia punya iman, dia bisa menyikapi. Segala sesuatu yang telah Allah gariskan tidak akan meleset. Segala sesuatu yang tidak Allah gariskan tidak akan menimpa. Maka orang beriman menyikapi tentang ujian, musibah, malapetaka, dia sudah bisa menyikapi dengan hati yang tenang. Orang beriman, wahadal baladil amin, diberikan rasa ketenangan. Di saat yang lain panik, ketakutan, orang beriman bisa menyikapi dengan rasa iman, dengan imannya. Makanya Allah menegaskan dalam surah An-Nahl ayat 97 yang bunyinya, man amila salihan, barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia statusnya keadaannya mukmin. Ketika dia beramal soleh, dia mukmin. Kenapa harus mukmin? Karena agar amal solehnya menjadi ibadah. Kalau dia beramal soleh saja tidak ada imannya, itu tidak akan bernilai ibadah. Makanya orang beriman itu 2. Ketika beramal soleh 2. Amal kebaikan di mata manusia dan di sisi Allah menjadi ibadah. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, dia berbuat baik, hanya baik di mata manusia, tapi di mata Allah belum menjadi sebuah ibadah. Karena syarat menjadi ibadah adalah harus ada iman. Maka kata Allah, siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin, janji Allah, sungguh kami akan berikan baginya kehidupan thayyibah, kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah, kata para ulama, ketika dia dikasih kenikmatan, dia bisa bersyukur. Ketika dikasih ujian, dia bisa bersabar. Ketika dia berbuat dosa, dia langsung bisa istighfar. Maka itulah tanda sa'adah, alamat sebuah kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Maka jika orang beriman dan dia memiliki amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tidak terputus-putus. Dan di antara kabar gembira adalah Rasulullah bersabda, wayah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari dan Muslim yang lainnya, wayah rujuk, dan seorang hamba akan bisa